apa yang disampaikan Bu Sugianti ini tadi tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, karena memang ini hal yang baru. Jadi memperlakukan siswa standarnya itu harus seperti itu, ada kesadaran pribadi untuk mereka bisa disiplin. Untuk itu sekaligus programnya Bu Sugianti sebagai calon guru penggerak, ini sekaligus kita mau mempraktekkan di sekolah kita. Untuk itu kita akan buka sesi tanya jawab, sharing bersama, supaya apa yang kita bicarakan hari ini juga menjadi dasar untuk kita bersama-sama mempunyai pemahaman yang sama terkait menerapkan pengalaman budaya positif di SMA Negeri 3 Probolinggo. Dan kita sudah menerapkan kurang lebih 2 minggu, dan nanti yang mempunyai lembagaan banyak dan banyak isinya, berarti poinnya banyak untuk membantu siswa menyampaikan disiplin positif. Terkait hal tersebut, maka hari ini kita akan mendapatkan ilmu terkait dengan bagaimana budaya positif, pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang kita akan dengarkan bersama Ibu Sugianti selaku calon guru penggerak angkatan ke-11 SMA Negeri 3 Probolinggo. Untuk lebih jelasnya kami serahkan sepenuhnya pada Bu Sugianti. Waktu dan tempat kami silakan. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru yang terhormat, Bapak Ibu Waka SMA Negeri 3 Kota Probolinggo, yang terhormat Bapak Ibu Guru dan Tas SMA Negeri 3 Kota Probolinggo. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di sini di acara diseminasi budaya positif. Bersama saya Sugianti, calon guru penggerak angkatan ke-11 SMA N3 Kota Probolinggo, Jawa Timur. Sebelum kita mulai, saya ingin berpantun dulu Bapak Ibu. Baju dan dasi dari Afrika, ambil kuali di dalam goa. Sebelum presentasi ini dimulai, mari awali dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rasulah warzuq. Biar tambah semangat lagi Bapak Ibu ya, kita kalau saya bilang SMA 3 biasanya SMA 3 maju bersama hebat semua. Oke. Kita mulai. SMA 3 Maju bersama hebat semua. Hebat semua. belum kompak. Belum kompak. SMA 3 Maju bersama hebat semua. Semuanya hebat. Siap Ibu ya. Supaya tidak tambah siang, jadi kita mulai menyamakan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu apa yang dimaksud dengan budaya positif. Kira-kira contoh budaya positif apa ya Bapak Ibu? Macul. Mungkin Bu Sintia. Budaya positif. Apa kira-kira? Mungkin Bu Yuyun? Terima kasih. Kalau menurut saya
mengakui kelebihan siswa, kemudian bisa mengaktualisasikan segala kemampuan yang dimiliki oleh siswa tersebut. Oke, terima kasih Bu Yun. Ada lagi budaya positif J? Dalam pemahaman saya, budaya positif itu kita selalu berpikiran positif pada setiap kejadian. Sehingga salah satu contohnya, kalau ada siswa terlambat, tidak langsung kita sikapi dengan teguran dan kemarahan, tapi kita cari dulu penyebabnya apa nak, kenapa sampai terlambat. Alhamdulillah kamu hari ini hadir, misalnya itu. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin ada G. Terima kasih. Setahu saya contoh budaya positif yang ada di SMA 3 itu ketika ada kita di dalam kelas guru mengajar, ada anak yang mau keluar kelas selalu minta izin untuk keluar kelas, kemudian setelah masuk kelas bilang terima kasih. Yang kedua, budaya tepat waktu untuk masuk kelas, di mana SMA 3 masuknya jam 6.45. Kemudian ada budaya sholat duha atau ngaji bersama. Itu merupakan budaya yang positif menurut saya. Oke, terima kasih Bapak Ibu, semuanya sudah betul yang dimaksud dengan budaya positif. Oke, tepuk tangan untuk Bapak Ibu. Nah, jadi ini yang akan saya jelaskan tentang konsep budaya positif di modul 1.4. Ada perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, ada nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, ada motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, ada keyakinan kelas, dan segitiga restitusi yang terakhir. Itu Bapak Ibu. Untuk yang pertama itu adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, mungkin kita kenal awal bahwa pembelajaran itu ada dua. Ada pembelajaran yang berpusat pada guru, ada pembelajaran yang berpusat pada siswa. Nah, kalau kita sudah yang mana ya Bapak Ibu? Apa ada yang pakai yang pertama atau yang sudah yang kedua? Oh, yang kedua, oke. Kira-kira bedanya apa Pak? Kalau berpusat pada guru berarti guru ya yang memimpin, terserah guru gitu ya, center guru, jadi siswa manut wae gitu ya. Kemudian untuk yang siswa bagaimana? Nah, untuk yang siswa di sini itu adalah diarahkan ke sini Bapak Ibu. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi memang kita arahnya pemerintah supaya kita mewujudkan profil pelajar Pancasila yang kemarin sudah sesuai dengan visi kita. Ada 6 itu Bapak Ibu ya. Jadi itu tujuannya seperti itu. Kenapa kok kita harus berubah? Dari awalnya kita memberikan atau mentransfer ilmu kita kepada anak didik kita, tetapi sekarang harus berubah. Bukan mentransfer ilmu lagi kita, tetapi kita jadi fasilitator saja untuk di dalam kelas sesuai dengan yang dimaui oleh Ki Hajar Dewantoro. Lanjut. Nah, ternyata ada miskonsepsi di sini, ada ilusi guru mengontrol murid, bahwa orang dewasa berhak memaksa itu untuk teorinya. Nah,
kenapa kita harus mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol? Awal kita menggunakan, kenapa kok berpusat pada guru awal dulu? Karena pada kenyataannya kebutuhan kita itu sama, itu kalau dulu. Nah, tetapi sekarang menggunakan teori kontrol, realitas kebutuhan anak itu berbeda. Jadi sekarang itu dinyatakan bahwa anak-anak itu memiliki kebutuhan yang berbeda. Tapi kalau awalnya kebutuhan itu sama, bahwa kebutuhan manusia itu sama, itu awal, sehingga ada pembelajaran yang berpusat pada guru. Yang kedua, di situ semua orang melihat hal yang sama. Kemudian ternyata di teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Yang untuk teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Untuk stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tetapi teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Untuk yang selanjutnya, stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Untuk teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian untuk stimulus respon berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Sedangkan teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi kita sebagai guru sebenarnya tidak bisa mengontrol orang lain. Lanjut, stimulus respon yang pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Untuk teori kontrol, kolaborasi dan konsensus penciptaan pilihan-pilihan baru. Kemudian stimulus respon yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Yang teori kontrol, model berpikir menang dan menang. Tadi itu. Lanjut untuk disiplin positif. Apa sih yang dimaksud dengan disiplin positif? Disiplin positif itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Itu untuk disiplin positif. Jadi berasal dari yang diutamakan berlaku disiplin positif itu adalah kesadaran diri dari siswa. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Itu untuk disiplin positif. Lanjut. Nah, di situ ada contoh nilai kebajikan. Yang kita punya itu adalah profil pelajar Pancasila. Yang pertama di situ ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kemudian selanjutnya ada Ibu Primary. Itu ada keterampilan hidup, life skill, ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Dapat dipercaya, harus hati, pendengar, orang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik bagi dirinya. Kemudian di situ ada kebutuhan dasar manusia. Jadi dihubungkan dengan kebutuhan dasar manusia. Apa sih yang dimaksud dengan kebutuhan dasar manusia? Segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Itu untuk kebutuhan manusia. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan itu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan
Baik, apa yang kita lakukan setiap hari tentunya berhubungan dengan kebutuhan dasar Bapak Ibu. Begitu juga dengan anak-anak kita. Nah, kebutuhan dasar itu ternyata ada 5 kebutuhan dasar manusia itu Bapak Ibu, termasuk anak-anak kita. Yang pertama di situ ada kebutuhan hidup, untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, ada penguasaan, ada kebutuhan kebebasan, dan ada kebutuhan kesenangan. Jadi apabila 5 kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi oleh si anak atau kita, maka otomatis banyak perilaku-perilaku menyimpang. Jadi seperti itu. Misal, untuk bertahan hidup, anak-anak itu butuh makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Apabila di sekolah anak-anak mungkin tidur-tiduran, lemes, atau apa segala macamnya, mungkin kebutuhan bertahan hidupnya yang tidak terpenuhi. Kemudian juga ada juga untuk memenuhi rasa kesenangan. Kadang anak-anak ngambil HP-nya teman. Saya suka kalau ada teman saya bingung misalnya, saya seneng kan, berarti dia ingin memenuhi kebutuhan rasa senangnya itu di teman-teman. Jadi itu untuk kebutuhan dasar manusia. Jadi ada 5 Bapak Ibu. Jadi tidak hanya kita, semua manusia yang harus kita tahu, sehingga nanti untuk menghadapi anak-anak jangan langsung dijudgment, karena anak-anak melakukan sesuatu itu berdasarkan kebutuhan. Kita saja kalau tidak masuk kelas, tentunya jangan dimarahi dulu Bapak Ibu ya. Pasti ada alasan kenapa Bapak Ibu guru tidak masuk kelas. Jadi seperti itu. Tidak yakin sepertinya. Yakin Bu. Yakin Bu, pasti memiliki alasan. Jadi seperti itu Bapak Ibu melakukan sesuatu tadi karena untuk memenuhi kebutuhan dasar itu tadi yang ada 5 ini. Jadi itu. Nah, ini adalah motivasi perilaku manusia. Kalau kita sudah ke kebutuhan dasar, ada 2 motivasi perilaku manusia. Di situ ada motivasi eksternal, ada motivasi internal untuk melakukan sesuatu. Kenapa manusia itu melakukan sesuatu? Itu karena ada 2 motivasi. Motivasi yang mana yang dipakai tergantung anak-anak atau tergantung kita. Motivasi eksternal, contohnya itu adalah anak-anak misalnya memakai sepatu hitam kalau hari Senin. Salam. Itu karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ada juga yang masih seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Anak-anak melakukan sesuatu apabila tujuannya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, maka motivasi melakukan tindakan-tindakan tersebut itu berasal dari eksternal, masih belum berasal dari internalnya. Kemudian ada motivasi internal untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Baru kalau ini yang kita punya, insya Allah meskipun sekolah itu tidak memiliki peraturan, kalau anak itu sudah memiliki nilai-nilai disiplin, insya Allah tidak akan pernah anak itu melakukan pelanggaran tentang disiplin. Jadi itu. Kita lanjutkan. Nah, di sekolah kita mengenal juga tentang hukuman. Kemudian juga kita mengenal konsekuensi dan restitusi. Mungkin awal saya juga nggak tahu apa itu restitusi. Tahu saya itu tentang hukuman sama konsekuensi. Apa perbedaan dari ketiganya di sekolah kita? Ada hukuman. Hukuman itu kayak apa sih? Tidak terencana. Hukuman itu tidak terencana. Yang kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Yang ketiga, bersifat satu arah. Yang keempat, berupa hukuman fisik atau psikis. Itu hukuman. Ini tidak, siapa yang menentukan? Biasanya guru.
Kalau kita menemukan anak tidak mengerjakan tugas, pasti anak tidak tahu apa hukumannya. Kadang kita mintanya silakan keliling lapangan basket selama 10 kali. Oh silakan. Kadang kita dengan bahasa juga menyakiti anak-anak. Kadang kita menemukan misalnya anak main HP sendiri waktu kita ngajar, ayo maju langsung. Otomatis anak-anak kan nggak ngerti itu. Nah ini juga akan menyakiti psikis mereka. Jadi itu merupakan hukuman. Konsekuensi. Kalau konsekuensi itu seperti aturan yang sudah ada di sekolah. Satu, rencana sudah disepakati awal kemarin. Oh ada poin gitu ya yang dulu. Kalau melanggar ini poinnya 5. Kalau melanggar B poinnya 10. Jadi seperti itu. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Kalau penghukum, contoh kalimat yang digunakan oleh Bapak Ibu seperti ini. Silakan keliling lapangan selama 1 jam. Itu penghukum Bapak Ibu. Kemudian untuk membuat merasa bersalah, kalimat yang dipakai oleh Bapak Ibu, berapa kali Ibu memberitahu kamu selalu membuat Ibu kecewa. Jadi biasanya itu yang kita pakai itu kalau pembuat merasa bersalah. Jadi anak merasa bersalah ketika kita melakukan kalimat-kalimat ini. Lanjut. Untuk yang teman, kalau kita sebagai teman dari anak-anak, maka kalimat yang dipakai biasanya seperti ini sambil tertawa dan juga memaafkan anak-anak. Ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu kali ini. Ya sudah, nanti jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Sambil tertawa begitu sama anak-anak. Jadi itu berarti Bapak Ibu mengambil 5 posisi kontrol sebagai teman. Kalau sebagai pemantau bagaimana? Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya dan jangan diulangi lagi. Itu sebagai pemantau. Nah, untuk yang terakhir itu adalah sebagai manajer. Nah, jadi meskipun kita di sekolah nih Bu, jadi Bapak Ibu itu adalah sebagai manajer, meskipun bukan perusahaan Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu itu adalah sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Itu kalau Bapak Ibu sebagai seorang manajer. Jadi itu Bapak Ibu untuk yang posisi kontrol yang kelima. Nah, yang akan kita arahkan disiplin positif itu yang kelima Bapak Ibu. Jadi yang paling baik itu bagi anak-anak kita itu adalah sebagai seorang manajer. Jadi anak-anak diharapkan mandiri dan tanggung jawab, tahu apa yang harus dilakukan ketika melakukan suatu kesalahan. Jadi itu. Nah, di sini ada pertanyaan. Posisi kontrol apakah aku kalau kalimatnya seperti ini Bapak Ibu? Siapa yang tahu? Saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi kontrol yang mana Bapak Ibu? Tadi ada 5 posisi kontrol guru. Yang mana ini Bapak Ibu? Yang mana Bapak Ibu? Iya, membuat merasa bersalah. Jadi anak-anak kalau kita menggunakan kalimat seperti ini, anak-anak mesti merasa lanjut. Posisi kontrol apakah aku? Ayolah lakukan demi ibu. Nah, sebagai teman mulai. Nah, posisi kontrolnya apa aku? Kamu tidak akan pernah punya nilai kalau tidak pernah mengerjakan tugasmu. Bukan. Pemantau. Nah, pemantau itu kan mesti tahu nanti apa kalau kesalahannya ini, nanti resikonya ini. Jadi itu kalau pemantau. Nah, sekarang lanjut pada keyakinan kelas. Nah, kenapa Bapak Ibu kita pakai keyakinan kelas kok bukan peraturan kelas? Ada yang bisa bantu jawab? Kenapa kok kita pakai sekarang itu di kurikulum Merdeka kita pakai keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Silakan Ibu Sri. Kalau peraturan kelas itu cenderung langsung ada konsekuensinya yaitu hukuman. Tapi kalau keyakinan meyakinkan bahwa
anak itu masih bisa memperbaiki dirinya. Jadi kalau peraturan itu jelas itu seperti undang-undang kayak gitu. Jadi ada sanksi yang kita lakukan. Ada lagi Bapak Ibu yang mau memberikan pendapatnya? Tidak ada? Saya pulang Bu. Silakan, Bu. Oke, monggo. Pembicaranya ke sana sayang saya. Oh, oke. Oh iya, terima kasih. Silakan. Keyakinan kelas itu adalah satu kesepakatan yang dibuat di kelas itu, sehingga ini patut untuk dikerjakan bersama dan mereka akan tahu kalau melanggar konsekuensi mereka akan merasakan sendiri. Tapi yang namanya peraturan ya itu harus dipatuhi, dan itu juga akan mendapatkan seperti yang dikatakan Bu Sri tadi. Jadi yang membuat itu mungkin awalnya bukan dari kelas itu sendiri, mungkin juga dari sekolah, sehingga diterapkan di dalam kelas. Jadi itu. Jadi mereka yakin kalau mengerjakan ini, mereka akan yakin hasilnya seperti apa. Kalau mereka melakukan hal yang positif, pasti hasilnya positif. Tapi kalau tidak sesuai dengan apa yang disepakati dalam kelas itu, ya mereka akan melanggar dari aturan kelas itu sendiri. Dan mereka yakin juga akan mendapatkan efek-efek yang akan diterima. Mungkin bisa teguran, mungkin bisa hukuman, mungkin juga cemoohan dari teman dan sebagainya. Atau mungkin mereka akan merasakan sendiri bahwa mereka kalau tidak mengikuti keyakinan atau peraturan bersama itu, mereka akan ketinggalan sendiri dan mereka akan merasa repot sendiri di belakang harinya. Bahkan mungkin bisa anak ini merasa nanti tidak naik kelas atau tidak lulus seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bapak Heri sama Bu Sri Wahyuni. Oke, semuanya betul Bapak Ibu ya. Kenapa kok keyakinan kelas? Betul apa kata Pak Heri, kalau keyakinan kelas kita buat bersama anak-anak kita. Anak-anak yang akan membentuk berdasarkan persetujuan atau kesepakatan bersama. Wali kelas mungkin masing-masing wali kelas sama anak-anaknya. Keyakinan apa yang mereka yakini? Jadi seperti itu. Kalau peraturan belum tentu mereka yang buat. Bisa jadi siapa yang buat, pokoknya aturan kelas harus disiplin, misalnya seperti itu. Jadi itu. Kita lanjutkan. Nah, ini untuk keyakinan kelas. Nah, untuk pembentukan keyakinan kelas Bapak Ibu, keyakinan kelas itu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah, sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi yang membuat anak-anak dan wali kelas untuk keyakinan kelas. Untuk kata-katanya tidak boleh ada kata-kata jangan. Tidak. Jadi kalau memang tidak boleh mencontek, berarti kata-katanya yang dipakai itu adalah jujur. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Tidak boleh terlambat. Jangan pakai kata tidak boleh terlambat, tetapi kata-kata disiplin, tepat waktu. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Sedikit aja, jangan banyak-banyak biar mudah diingat sama anak-anak. Nah, jadi seperti itu untuk keyakinan kelas. Anak-anak yang membentuk bersama kita, kemudian ditandatangani bersama anak-anak. Lanjut, segitiga restitusi. Nah, ini yang baru Bapak Ibu, segitiga restitusi. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Apa saja tindakannya? Yang pertama, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kalimat yang pertama untuk segitiga restitusi, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak sudah pernah melakukan itu. Bapak ibu tidak mau mencari siapa yang salah, namun mau mencari solusi dari permasalahan. Kamu berhak merasa begitu.
Jadi ketika kita menemukan masalah dengan anak-anak bermasalah, jadi kalimat ini yang bisa dicontoh Bapak Ibu. Jadi itu kalimat ini yang bisa kita berikan pada anak-anak. Kamu boleh melakukan itu. Jadi seperti itu. Saya pun juga pernah seperti itu. Tapi itu saya lakukan pasti punya alasan. Begitu juga dengan anak-anak, kan begitu. Jadi anak-anak bisa cerita dengan santainya, begitu Bapak Ibu, untuk segitiga restitusi yang mau disiplin positif itu yang diharapkan oleh sekolah. Lanjut, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Untuk validasi tindakan yang salah, kalimat yang bisa kita pakai pada anak-anak ketika bermasalah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Mungkin keket atau apa begitu ya Bapak Ibu. Jadi seperti itu, ini kalimat yang bisa dipakai anak. Lanjut, selanjutnya menanyakan keyakinan kelas. Kalau sudah itu kita lakukan, langsung kita menanyakan keyakinan kelas yang awal sudah kita buat. Berdasarkan teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Apa sih keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama? Seperti apakah gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Itu yang untuk menanyakan keyakinan kelas. Anak-anak itu ingin menjadi seperti apa, kita tanya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih waktunya, dan mudah-mudahan sharing ini nanti bisa berdampak amat sangat positif bagi kedisiplinan di sekolah kita. Disiplin positif amat sangat ringan kalau diucapkan, disiplin positif seperti yang diberikan Bu Irin tadi, bahwa kita minimal harus punya pikiran yang positif terhadap semua siswa kita. Dalam kenyataan sehari-hari itu pun harus bergelut dengan jiwa kita sendiri, dalam arti begini, tiap pagi kita selalu di depan untuk menangani siswa yang terlambat. Kemudian hampir tiap hari ada beberapa anak tertentu itu yang tetap mempunyai perilaku yang sama. Jadi pada akhirnya berpikiran positif itu kadang membuat kita merasa berat, dan kadang ada perasaan emosi juga, karena apapun yang kita terapkan tidak ada perubahan yang signifikan terhadap perilaku anak tersebut. Contoh konkret, misalkan ada siswa yang bernama Ferdianto itu dari perilaku, dari ucapan, dari performanya aja saya merasa gagal atau tidak berhasil untuk memberi penanaman atau pemahaman positif tentang hal perilaku ataupun tata tertib yang ada di SMA 3. Kemudian kalau sudah seperti ini, apa yang kita lakukan? Itu saja sudah. Disambung pertanyaan kedua, mungkin akan ada, mungkin nyambung, mau kebeli dulu, tapi nyambung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tidak jauh berbeda dengan yang disampaikan Bu Yuni. Yang pertama, ketika kondisi sekolah kita seperti ini, belum pada keyakinan, masih pada peraturan, yakni tentang pengenaan atribut sekolah. Ya. Itu menjadi sebuah fakta bahwa siswa itu saling meminjam dasi, ya, saling meminjam dasi, yang jelas itu yang ada. Ketika di kelas A untuk guru tertentu yang bukan keyakinan lagi, tapi sebuah peraturan, harus atributnya lengkap, akhirnya kelas lain harus mengorbankan dasinya karena dipinjam oleh siswa tersebut.
Jadi untuk mendatangkan sebuah keyakinan, ya mudah-mudahan kita belajar dari sini. Ya, faktanya seperti itu. Karena yaitu ada beberapa yang menerapkan sesuai dengan atribut, sesuai dengan peraturan yang ada. Jadi bukan lagi keyakinan. Atau mungkin ini sebaiknya untuk atribut kita buat seperti keyakinan. Satu kelas perlu, kalau tidak yakin dengan pengenaan atribut tidak perlu memakai. Sementara satu kelas yang lain harus lengkap. Atau mungkin begitu. Yang kedua, tadi sudah saya sampaikan kepada Bapak Wali kelasnya Pak Ibu berkaitan dengan Emil, yang saya juga betul-betul sudah sayang, pintar, tidak terlambat, alhamdulillah. Besok bisa tidak terlambat. Tidak tahu ya Bu. Loh kalau begitu bagaimana? Terus dalam 1 minggu itu sebenarnya yang kamu dikatakan terlambat hanya pada hari Rabu dan Kamis. Ya, pada Rabu dan Kamis. Iya, itu. Iya. Gimana nak? Terus bagaimana supaya kamu, kita ambil yang terakhir tadi, supaya anak sadar, namanya apa tadi Bu Sution? Ya, manajer. Iya. Bagaimana kamu bisa sadar? Tidak tahu Bu. Ya, tidak tahu Bu, dan selalu tidak tahu. Itu yang sama-sama kita hadapi Bu Sugianti, karena kita mengajar di kelas yang sama. Seperti Emil itu lantas kita apakan? Di mana itu sudah banyak kali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, moga Bu Sugianti, 2 pertanyaan yang saling berkaitan. Oke. Terima kasih Pak Uci. Sebenarnya sama permasalahannya ya antara Ferdianto sama Emil. FGH ya, GH, FGH, tetap masih bagus ini. Kenapa kok masih tetap tidak sembuh-sembuh ya Bapak Ibu? Karena seperti tadi sudah dibicarakan oleh Bu Ririn, tidak terlambat karena ada di jam saya sama Bu Ririn, begitu ya. Itu pun masih terlambat. Nah, untuk menerapkan itu supaya anak-anak itu bisa disiplin sesuai dengan harapan-harapan kita Bapak Ibu, sekali lagi butuh kerjasama, butuh kolaborasi. Tidak bisa Bapak Ibu kalau cuma 1 orang, 2 orang, atau cuma 3 orang, atau bahkan BK saja. Kalau semua orang yang ngajar dalam 1 hari dari jam pertama sampai jam 10 itu memperhatikan anak sama, perlakuannya sama, memiliki catatan yang sama, kemudian disodorkan yang seperti yang dibuat oleh Pak, saya rasa itu anak-anak akan. Nah, kalau itu menemukan dalam 1 hari semua guru memperlakukan seperti itu dan kemudian kerjasama, dilanjutkan kepada wali kelas. Ini loh Pak, kelasnya seperti ini, anak ini seperti ini. Insya Allah itu tidak akan terjadi lagi Bapak Ibu. Jadi seperti itu. Karena tidak bisa suatu program sekolah itu bekerja sendiri-sendiri sesuai dengan visi masing. Jadi ya, visi saya pokoknya kerja, nggak bisa seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi tetap kembali lagi pada visi sekolah. Jadi begitu Ibu Ririn. Jadi kerja sama, nggak bisa seperti tadi Bu Ririn bilang, apa ada pinjam meminjam dasi. Ya kenapa? Karena guru yang satu yang di sana nggak peduli, gitu. Sehingga ala guru ini, wes, ala guru ini saya harus pinjam. Jadi seperti itu. Karena nggak sama kita itu. Kita nggak memiliki visi yang sama. Kalau saya lihat seperti itu. Ya pokoknya ngajar, gitu ya. Jangan seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi saya mohon dengan sangat begitu ya. Jadi supaya kita itu bisa mengantar anak-anak supaya memiliki kompetensi sesuai dengan perkembangan mereka. Mohon Bapak Ibu kita kerja dengan ikhlas sesuai dengan tupoksi kita masing-masing. Kalau kita seorang manajer, seorang pemimpin, pembelajar, monggo Bapak Ibu
kita menggunakan budaya yang positif bersama. Katanya maju bersama, hebat semua. Kalau cuma satu nggak bisa Bapak Ibu. Jadi permasalahan kita itu kurang kolaborasi atau kurang kerja sama. Ada yang satu mendeteng, ada yang satu longgar. Jadi seperti itu. Ya nggak bisa Bapak Ibu. Jadi itu. Saya rasa kalau semua, insya Allah akan sembuh Bapak Ibu. Anak-anak tidak akan yang berani. Karena kenakalan anak-anak itu masih bisa ditolerir oleh kita. Jadi seperti itu. Kan catatan masing-masing guru yang kita punya Bapak Ibu. Baru kalau itu semakin banyak anak-anak kan akhirnya berpikir, kalau masing-masing guru kemudian laporan ini sampai temuannya ini pada satu anak misalnya seperti itu, kemudian dikembalikan lagi kepada wali kelas untuk berkolaborasi bagaimana cara mengatasi anak tersebut dengan memanggil orang tua. Kan di situ kan sudah apa permasalahannya kan sudah ditulis Bapak. Oke. Semakin banyak laporan maka semakin cepat dalam penanganannya. Tapi otomatis kita semua tidak melihat A, B atau C. Kita semua Bapak Ibu. Jadi itu. Oke. Ada pemalangan baru lagi kalau pagi. Sekarang sudah ada terobosan baru dari kesiswaan dengan menambahkan anak OSIS dan EPK untuk mendata siswa yang tentang masalah atribut dan sebagainya. Dan itu menurut saya luar biasa. Jadi anak-anak itu sudah agak lebih sungkan atau agak malu kalau teman-temannya yang mencatat. Yang terlambat itu karena anak-anak sudah yang OSIS dari EPK itu sudah masuk kelas, jadi tidak terdeteksi oleh anak-anak dari OSIS dan EPK. Jadi kesimpulannya anak-anak akan lebih malu kalau dicatat oleh teman-teman sendiri dari OSIS dan EPK. Bagus, luar biasa untuk terobosan dari kesiswaan. Sudah ada lagi? Ada lagi? Mungkin saya nanggapi dengan apa yang disampaikan dulu. Itu begini Bapak Ibu, saya pemikiran kita ketika kita mengajar itu kadang-kadang kan anak-anak itu kalau kita terangkan itu tidak nyantol ya. Justru temannya yang terangkan yang sudah nyantol itu kok dia mengerti. Makanya tadi saya pakai filosofi itu. Cuma memang Bapak Ibu, saya juga masih berpikir ya, takutnya antar teman akhirnya harus tapi tetap kami pantau bahwa itu memang kami yang bukan anak sendiri yang punya ide itu. Takutnya anak teman nanti sentimental gitu. Tapi ini mencoba untuk kita lakukan supaya disiplin itu juga akan terasa apabila temannya yang mengingatkan. Saya ambilnya dari situ. Mohon maaf kalau itu tidak sesuai dengan teori yang Bu Sugianti sampaikan gitu ya. Oke, mungkin yang lain silakan. Bu Yusnia, yang kedua siapa? Bu Ketua Kombel. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ini mungkin belum berdasarkan data valid di Bapak Ibu. Memang kedisiplinan ini penting, tidak hanya untuk siswa, tapi juga ternyata berimbas untuk sekolah, untuk Bapak Ibu guru sendiri. Dulu waktu saya pernah menjadi wali kelas itu pernah ada kasus. Saya menangani dengan Pak Puji, dengan Pak Murni, yang Taufan itu kan sempat masuk sebagai kriminal dan memang dia harus menjalani hukuman. Tetapi karena kebijakan, sebenarnya kita sudah melaksanakan disiplin positif sejak sebelum kurikulum merdeka. Tapi akhirnya dibijaki oleh sekolah, anak itu tidak dikeluarkan, tetap sekolah di SMA 3. Tetapi ternyata dampaknya besar. Dan itu sudah jadi isu di masyarakat sekitar sekolah.
karena ada guru yang pernah ngomong, loh Bu, Taufan itu kok masih sekolah, padahal kan kasusnya sudah seperti itu. Setelah ada kasus itu, memang akhirnya kan terjadi penurunan minat siswa ke SMA 3. Ini memang belum, datanya memang belum kita pastikan, tapi kenyataannya seperti itu. Akhirnya rombelnya menurun. Dan memang itu kan tahu piro kasus itu karena zonasi itu dulu nggak tahu itu loh, belum zonasi. Karena akhirnya kan dari biasanya 8 kelas akhirnya turun menjadi 7 kelas, dan memang Bapak Ibu waktu itu banyak sekali yang kurang jam, dan akhirnya banyak sekali yang mengajar di luar. Saya juga mengajar di luar di SMK Kesehatan. Jadi memang ternyata orang tua sekarang itu lebih ini ya Ibu, lebih kritis Bapak Ibu. Saya akan sekolahkan anak saya ke sana. Oh iya, coba lihat siswanya, selalu rapi penampilannya, kemudian tidak pernah terlibat kriminal. Tetapi begitu tahu bahwa sekolah itu citranya buruk, akhirnya memang yang daftar itu turun. Lebih baik memilih sekolah swasta, tetapi citranya baik. Itu, tapi ini memang belum valid, tetapi ini pengamatan sekilas, kesimpulan sekilas. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mungkin mengkapi dari Ibu Sia, mungkin awal zonasi itu Pak, tempatnya kan ada 5% Pak. Ya, sampai Pak Ibu. Untuk total dulu itu tahun berapa? Sekolah Pak. 2018 ya. Berikutnya kan tahu cara. Sekarang gua terlibat di pembunuhan di Taman Malam sebagai singkat di penjara, terus masih bersekolah di takon apa ini? Terima kasih. Disiplin positif itu tujuannya adalah menumbuhkan kesadaran peserta didik. Begitu ya Ibu calon penggerak ya. Sudah penggerak itu Bu, bukan calon. Ya. Itu kita digerakkan ini. Jadi saya baca slide tadi, disiplin positif itu adalah tujuannya untuk menumbuhkan rasa kesadaran pada peserta didik. Seperti yang Bu Ririn tanya, dijelaskan tadi juga sama Ibu penggerak, kalau kita sebagai guru kalau menghadapi anak-anak itu kita sebagai manajer. Nah, dari Bu Ririn tadi, misalnya ada anak yang tidak memakai dasi, ya, pinjam ke sana ke kelas lain, terus balik lagi, pinjam lagi, gitu ya. Terus Ibu penggerak bilang karena tidak ada kerjasama, ya, karena tidak ada kerjasama antar guru. Nah, apakah ada solusi untuk menumbuhkan disiplin positif bagi guru? Kalau tadi kan kalau ke murid kita sebagai manajer nih. Nah, kalau disiplin positif untuk guru ada enggak di penggerak itu, di guru penggerak? Harus begini misalnya. Terima kasih. Kalau kayaknya ini Pak Anam. Monggo sekali ditanggapi dahulu sebelum ditanggapi oleh Bapak Kepala Sekolah. Tadi saya sudah dari awal tadi yang namanya manusia melakukan sesuatu itu karena ingin memenuhi sebuah kebutuhan ya Bapak ya. Kalau kebutuhan itu tidak terpenuhi, maka pasti nanti akan melakukan penyimpangan-penyimpangan dari nilai-nilai luhur yang kita inginkan. Seperti tadi
supaya pakai dasi itu bagaimana, semua pakai dasi itu bagaimana. Nah, itu tadi berarti kalau kita seorang manajer, kita tidak menjudgment dulu gitu ya, ditanya dulu apa permasalahannya. Bu Ririn udah pinter itu, kemarin sudah tanya, Bu ini pakai dasi ternyata tidak punya uang, boleh saya belikan? Boleh. Yang penting nanti terus dipakai kan begitu. Begitu Bu Ririn nggih. Yang untuk permasalahan di dua enggak. Nggih. Untuk masalah guru sama saya rasa Bu Yuni butuh keyakinan. Kita itu yakin apa yang dimaui sekolah kita itu ya apa, kan gitu. Kita mau ngapain sih, mau membentuk sekolah yang bagaimana sih, kita yakin deh, kan begitu. Kita harus membuat komitmen Bu Yuni. Dan acuannya kalau di sekolah itu adalah berupa visi kita yang sudah disesuaikan dengan profil pelajar Pancasila yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kan begitu itu yang pertama. Sehingga muncullah program sekolah untuk 5S, kemudian ada sholat duha, kemudian juga ada Bu Yuyun berdiri di depan untuk menyambut siswa. Itu sebagian dari disiplin positif yang ingin mengarahkan visi dari SMA 3 supaya tercapai. Nah, tapi teman-teman kita yakin tidak dengan seperti itu bisa merubah karakter anak? Kan begitu. Kita tanya lagi sama Bapak Ibu untuk masalah keyakinan. Makanya kenapa visi itu kan merupakan gabungan, Bu, gabungan dari keinginan Bapak Ibu guru. Jadi visi itu tidak dibentuk oleh Pak Puji, tapi memang benar kemarin saya yang bentuk. Tapi sebenarnya yang namanya visi itu adalah semua keinginan dari seorang guru-guru yang ada di SMA 3 itu untuk masalah visi. Nah, jadi itu. Jadi tetap Bu, sama saja antara guru dan siswa harus memiliki keyakinan. Yakin enggak dengan disiplin yang kita lakukan atau dengan salaman di depan atau menyambut siswa akan membentuk karakter yang baik pada anak? Kalau yakin, ayo. Kalau enggak yakin, buyaro. Kan begitu. Jadi itu lagi Pak Yaro. Mungkin nanti bisa ditambah oleh Bapak Kepala Sekolah, karena yang paling bertanggung jawab kayaknya kalau Bapak Ibu guru adalah bukan guru penggerak tapi Bapak Kepala Sekolah. Monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua, Bapak-Ibu sekalian. Mohon maaf saya terlambat, tadi ada urusan sedikit di kota. Bapak-Ibu sekalian, memang apa ya, disiplin positif atau budaya positif memang sesuatu yang harus diyakini bersama. Akan tetapi memang tidak bisa serta-merta langsung terjadi gitu ya. Memang butuh proses. Pertama, proses untuk diri kita sendiri. Jadi kita sendiri harus yakin dulu dengan budaya positif itu, baru kemudian kita bisa menerapkan di sekitar kita. Kalau kita tidak yakin sama sekali ya, rasanya agak sulit juga untuk berlangsung gitu ya. Sebenarnya budaya positif ini bisa berlangsung di mana saja gitu ya. Akan tetapi memang banyak faktor yang mempengaruhi. Maka dimulai untuk sementara ini dimulai di dunia pendidikan gitu ya. Bapak-Ibu sekalian, kalau budaya positif ini dimulai dari kelas yang paling bawah gitu ya. Yang paling awal dimulai dari PAUD, dari TK. Seperti Bapak Ibu amati, anak-anak PAUD atau TK itu justru lebih tertib dari bapaknya gitu ya. Salah satu contohnya ketika
pagi pergi ke sekolah gitu ya, berangkat sekolah gitu ya. Sudah tahu lampu merah, bapaknya akan terus saja gitu ya. Padahal anaknya sudah teriak-teriak, Pak, tidak boleh gitu ya. Tapi sekali lagi karena bapaknya tidak punya budaya positif, akhirnya ditiru juga sama anak. Nah, demikian juga sebenarnya saya punya satu pengalaman ketika di sini, tetapi untuk siswa ya di tahun kemarin ada anak ini ketika kelas celometan begitu ya, kata gurunya waktu itu, kemudian anak ini sering terlambat. Akhirnya dihadapkan kepada saya ajak diskusi panjang lebar, ketemulah permasalahannya gitu ya. Ternyata di rumah masih harus bantu ibunya, bapaknya gitu ya. Kalau malam mencari uang ikut jaga gimana gitu ya. Akhirnya bangunnya kesiangan. Tetapi dengan pendekatan itu dan dia berkomitmen untuk tidak terlambat lagi gitu ya. Dan saya mengatakan, okelah kalau memang maunya seperti itu, tidak mau terlambat lagi gitu ya, besok saya lihat pagi-pagi gitu ya. Dan memang untuk beberapa kali saya lihat sudah tidak terlambat gitu ya. Dia berusaha untuk itu karena memang tumbuh dari dirinya mengenai keterlambatan itu. Kalau untuk Bapak Ibu guru sebenarnya harusnya lebih mudah untuk itu ya. Karena saya tahu Bapak Ibu guru justru lebih dulu belajar budaya positif ini kan secara teori gitu ya, secara praktik baik gitu ya. Nah, tinggal penerapannya. Bapak Ibu sekalian, untuk merubah itu kan sebenarnya hanya butuh 3M gitu ya. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal-hal kecil, mulai dari sekarang, jangan ditunda lagi. Kalau ditunda besok dan lusa tidak akan terjadi. Itu katanya Hakim. Saya nyontek gitu. Nah untuk itu mari kita bersama-sama untuk itu ya. Kita bersama-sama berjanji pada diri kita untuk berubah gitu ya. Untuk bisa menerapkan budaya positif. Mulai dari diri kita aja dulu ya. Mulai dari diri kita. Jadi mulai dari diri kita dulu ya, mulai dari diri kita, mulai dari hal-hal kecil, mulai dari sekarang gitu ya. Insya Allah bisa gitu ya semua. Gitu ya. Sayang sekali memang di sini tidak semua Bapak Ibu guru ada di sini ya. Kalau seandainya semua gitu saling bisa sama-sama menerima, sama-sama mengingatkan gitu ya. Nah sehingga kita semua bisa menerapkan budaya positif itu. Sekali lagi mulai dari diri kita dulu ya. Kita coba untuk diri kita gitu ya. Setelah itu untuk anak-anak juga. Insya Allah bisa gitu ya. Memang ya cukup berat sih. Memang sulit, tetapi bukan berarti tidak bisa. Hidup ini tidak mungkin, tetapi kita harus bisa memastikan ketidakmungkinan itu. Hidup ini tidak pasti, tapi kita harus bisa memastikan apa yang pantas kita raih. Katanya Andri Wongso. Itu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi semuanya mari kita lakukan dari diri kita dulu, keyakinan kita dulu gitu ya. Kalau kita yakin sekali lagi insya Allah bisa gitu ya. Kurang lebih itu saja. Nanti kalau terlalu banyak jadi malah tidak jelas. Kurang lebih begitu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tambahan dari Bapak Kepala Sekolah untuk menguatkan kita bersama bahwa disiplin dimulai dari diri kita lebih dahulu, lalu siswa. Mungkin ada tambahan dari yang lain, mungkin Bu Nur, Pak Dipo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Izin moderator, ini adalah forum diseminasi Ibu Guru Penggerak gitu kan ya, dengan tema budaya positif. Nah, dalam artian Ibu Guru Penggerak ini menyampaikan sebuah informasi dari hasil capaian yang sudah beberapa bulan ini untuk menjalin tes KIS gitu kan ya, tes kasus yang ada di SMA 3 ya, bener ya? Oke. Harapan kami itu bisa untuk merekomendasikan
hasil informasi atau penelitian kecil Bu Penggerak itu sebagai masukan kepada stakeholder atau manajemen sekolah, budaya positif dari mana yang tidak pernah ditemukan gitu di SMA 3 sehingga budaya ini tidak ada gitu. Jadi mungkin guru penggerak di depan ini bisa menyampaikan ada nggak gitu kan temuan gitu ya, budaya positif yang belum ada di SMA 3 bisa disampaikan, bisa dikeluarkan. Apakah budaya positif itu sasarannya kepada siswa saja atau teman sejawat? Mungkin bisa disampaikan gitu. Masalahnya kan kalau saya membaca aja, kalau apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah kita dinafsakan, karena kita dalam istilahnya itu peribahasa kita dinafsakan, dimulai dari diri sendiri karena Bapak. Nah, dalam artian temuan yang hasil penelitian Ibu, budaya positif yang tidak ada di SMA 3 itu apa kira-kira? Sehingga ini jadi pembicaraan menarik sebenarnya untuk disampaikan ke pihak sekolah. Terima kasih. Terima kasih. Langsung Terus Ganti menyampaikan inovasi tentang budaya positif yang belum ada. Jadi terima kasih Bapak Dipo atas pertanyaannya. Pertanyaan ya atau tanggapan? Penjabaran. Penjabaran. Okay. Untuk yang belum ada, budaya positif yang belum ada di SMA 3 itu kayak apa? Sebenarnya di sini untuk masalah budaya positif Bapak ya, itu berhubungan dengan nilai-nilai yang kita percaya. Itu untuk masalah budaya positif. Saya rasa setiap anak atau setiap manusia atau bahkan Bapak Ibu guru itu memiliki budaya positif yang tadi saya sudah bilang arahnya kepada profil pelajar Pancasila. Jadi dasarnya itu adalah profil pelajar Pancasila. Arahnya itu anak-anak dibawa ke sana, Bapak. Jadi yang pertama yaitu tadi iman dan takwa, berakhlak mulia. Itu sudah umum, Pak. Semua punya akhlak mulia anak-anak. Jadi itu budaya positif. Yang kedua, mandiri. Anak diharapkan mandiri. Makanya tadi untuk mendapatkan anak yang mandiri, supaya anak bisa mengatasi masalahnya sendiri, kita tidak boleh sebagai guru itu menjudgment anak atau langsung dihukum. Karena tadi ada 5 posisi kontrol seorang guru, sebagai penghukum, sebagai teman, bahkan sebagai seorang manajer. Jadi kalau kita menemukan anak yang misalnya tadi melakukan pelanggaran, itu tadi harus ditanya dulu kenapa. Jadi itu untuk budaya positifnya, Bapak. Jadi kita itu sekarang tidak boleh menghukum, karena menghukum itu belum tentu anak itu akan sembuh. Karena kita tidak bisa seorang dewasa atau apalagi kita gitu ya, bukan orang tuanya untuk mengatur-ngatur siapa lo kan begitu ya. Jadi kita itu tidak bisa mengatur seperti itu sekarang Bapak Ibu. Jadi diharapkan anak-anak bisa mengetahui bagaimana cara mengatasi masalahnya sendiri. Sehingga kita tanya, apa sih yang menjadi masalahnya? Alasannya apa? Kenapa kok melakukan kesalahan? Pastinya anak-anak mau cerita. Jadi seperti itu, sehingga tahu dasarnya. Jadi jangan menggunakan raut wajah yang tidak enak dulu sama anak-anak. Itu budaya positifnya. Jangan menggunakan wajah yang menakutkan dulu. Jadi pakai senyuman, Bapak. Budaya positifnya seperti itu, Bapak Ibu. Dan mohon maaf moderator, menyambung Bu Penggerak. Monggo. Dari kajian Ibu selama di SMA 3
SMA 3 ini termasuk sudah membudayakan kepositifan itu enggak kira-kira dari hasil kajian Ibu? Kalau saya lihat Bapak, karena di sini adalah sebuah sosialisasi, masih belum Bapak, masih belum. Tadi sudah Bu Ririn bilang, di sini tuh masih belum, masih mengarah pada hukuman kan begitu ya. Bahkan Pak Puji langsung ketika anak itu panjang rambutnya, gatel dia kalau tidak langsung dipotong. Nah itu kan merupakan hukuman berupa fisik sebenarnya Pak. Jadi seperti itu. Sebenarnya kalau berdasarkan teori kita itu nggak boleh. Kita harus tanya dulu, kenapa kok rambutnya panjang? Nah, tanyanya sering. Ya tadi itu dengan alat itu tadi. Jadi dengan catatan saya rasa anak-anak itu akan takut. Jadi seperti itu Pak Dipo. Bagaimana Pak? Sepakat Bu. Sepakat apaan lu? Ya sepakat. Masih ada. Oke, mungkin saya tambahkan Bapak Ibu. Jadi ketika kita dulu membahas tatib itu, saya sempat malam sempat akhir-akhir sama Bu Sugiarti. Di tatib kan kita sudah sepakati ada poin gitu ya. Saya sempat dengan Bu Sugiarti sempat diskusi, Pak sekarang tidak ada poin itu. Itu sampai kita akhir-akhiran Bapak Ibu. Akhirnya saya pada waktu itu ya, karena memang kurikulum merdeka sudah, poin itu kita copot. Saya tanya Bu Sugiarti, pakai cara apa Bu? Ini Bapak Ibu, mungkin siapapun yang melihat menghadapi siswa yang melanggar, maka disuruh menulis seperti ini dengan tujuan ada kesadaran untuk mematuhi tata tertib. Ini mungkin sebuah inovasi Bu, gitu, yang tidak pernah kita lakukan. Dan sebenarnya saya sebagai mahasiswa sampai hari ini masih setengah hati Bapak Ibu gitu ya. Karena setiap hari menghadapi siswa yang berkebutuhan khusus gitu ya. Tapi karena ini memang kurikulum biasa jalankan, sebenarnya masih setengah hati saya itu ya. Karena setiap hari, tapi ini sebuah proses. Akhirnya saya temukan. Terus tadi malam Bapak Ibu, karena saya orang sejarah, saya tahu kok ono kayak gitu. Ternyata pertama kali itu oleh pencipta budaya positif Bu Sugiarti itu dipraktekkan di daerah Papua, sehingga sekarang dimasukkan dalam kurikulum merdeka tentang budaya positif, sehingga agak sedikit lega saya. Oh, pertama kali diterapkan di Papua. Jadi kalau Pak Dipo tadi tanya inovatif, ini Pak Dipo. Jadi nanti kalau menjumpai siswa yang melanggar, langsung kasih lembaran ini sudah di interview pakai ini. Bukan berarti ayo isi tidak bukan tidak, tapi di interview. Kenapa kok? Itu. Kenapa kok melakukan? Adakah orang bisa mengingatkan Anda? Sadarkah Anda? Terus apa ke depan supaya Anda tidak di sini ya? Harapan kami nanti begitu kenaikan kelas kita kumpulkan Bapak Ibu yang tebel yang banyak, ya sudah kita tinggal saja kalau saya. Gitu. Ya. Salah satunya seperti itu Pak Heri. Selama ini kan kita yang tanya buktinya mana gitu ya. Kalau sana bukan bukti, sana bukti. Ini Bu, beberapa guru melanggarnya banyak. Jadi kita tidak bisa sudah bimbing gitu aja. Langsung kita pindahkan ke tempat lain dengan cara tidak kita naikkan. Seperti itu. Oke, Bu Sri mau bisa tambahkan. Ini yang sering menghadapi siswa juga ini. Apa yang menghadapi siswa Pak? Kita menghadapi ini semua pertanyaan ini. Jadi pertanyaan Pak Ibu kan, apakah sekolah ini sudah melakukan disiplin atau belum? Menurut saya selama ini secara tertulis memang belum. Tetapi saya yakin semua guru itu sudah pernah melakukan itu. Karena saya sering ada dari ini itu sudah sering. Saya cuma memang secara tertulis belum. Tapi saya yakin semua guru-guru kalau tidak begini SMA 3 kan kita tahu bagaimana ini SMA 3. Jadi cara menghadapi anak SMA 3 kita sudah tahu. Jadi kalau tidak mungkin dari BK sendiri itu sudah tahu dulu itu itu sudah biasa berdiri gitu. Jadi semua itu sudah melakukan, cuma secara tertulis itu juga belum diingatkan. Jadi yang diharapkan jadi mungkin yang diharapkan tadi Pak Puji tadi sudah membuat seperti itu, yaitu mungkin langkah sekolah memulai dari awal. Terima kasih.
Izin moderator, ini mungkin karena diseminasi penyampaian hasil dari informasi atau penelitian dari guru penggerak, mungkin Bu Sugianti punya formula dari hasil sekian pengamatan itu, kira-kira anak yang melanggar itu salah satu inovasinya apa mungkin ya? Mungkin itu dijadikan sebuah acuan. Jadi kan ada test case ini kan ya, problem solving. Ibu melihat masalah dan ibu mungkin bisa punya treatmentnya. Kita sampaikan Bu. Dan kita akan mengikuti ibu karena ibu sudah melakukan pola tindakan penelitian. Insya Allah akan diamin teman-teman. Daripada harus bla 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 ini itu, karena ibu ini sudah memandang, melihat kan ya, dari kasus per kasus itu kan pasti punya treatment gitu loh. Sampaikan aja Bu treatmentnya, cara-caranya. Pak menyelah ya, gini Pak Tipo. Pak ini masalahnya itu Pak Tipo Pak. Bu Sugianti. Gini Pak Tipo. Lanjut, moderator. Ini ngomong sendiri kan. Gini Pak. Potong sedikit. Mau Pak di ya dulu, didengarkan dulu Bapak Ibu. Mohon maaf, ini bukan membela Bu Sugianti, tetapi begini, posisi Bu Sugianti kan baru mulai. Mohon maaf Pak, baru mulai. Dampaknya pun saya kira baru sedikit sekali baru dirasakan gitu ya. Belum sampai hasil akhir. Baru dimulai semester ini gitu ya. Sebagai CGP lagi gitu ya. Sehingga masih butuh waktu untuk menemukan nilai-nilai positif yang kita harapkan. Tetapi dampaknya memang masih sedikit sekali gitu ya. Kecuali kalau kita bersama-sama gitu ya, maka hasilnya akan bisa kita rasakan bersama gitu ya. Nah, kalau hanya Bu Sugianti seorang, kecil sekali. Gitu. Bendera putih. Bendera putih. Kecuali sama Pak Edi apa? Terus kemudian, mohon maaf, kita mulai sekarang jangan menganggap SMA 3 itu inputnya begitu-begitu ya. Ini adalah anugerah Bapak Ibu sekalian. Mungkin di SMA 3 dengan ikutan seperti ini punya masalah yang seperti ini. Tetapi mari kita lihat SMA 1 dengan input yang begitu, ternyata punya masalah juga gitu. Sama. Kemudian dulu saya pernah ke SMK Telkom, kurang bagus apa masukan. Tetapi ternyata ada saja yang tersandung dengan masalah carding. Bapak itu tahu carding ya, membobol kartu kredit. Sampai segitunya gitu ya. Jadi sama saja. Jadi masalah itu istilahnya, permasalahan itu adalah kondisional di masing-masing SMA 3 misalkan, di masing-masing SMA 1 misalkan gitu ya. Semua punya masalah gitu ya. Sama saja gitu. Hanya kalau dibandingkan mungkin secara akademis, itu akan beda gitu ya. Nah, kalau itu jangan dibandingkan karena proses masuknya siswa kan tidak pakai cara seperti itu. Kecuali dulu pakai tes itu ya. Pakai tes itu kan ketemu saingannya, maka itu silakan mengeluh, tidak apa-apa. Kalau sekarang mohon maaf, sebaiknya kita mulai apa ya istilahnya, ini yang kita terima, ini yang harus kita syukuri bersama. Bagaimana caranya ini menjadi sesuatu yang lebih berarti di masa yang akan datang gitu ya. Baratnya sama-sama tepung puhungnya, gimana caranya ini bisa jadi roti, bisa jadi apa, bisa jadi kerupuk, bisa jadi makanan lain yang bisa dinikmati gitu. Kurang lebih itu Bapak Ibu sekalian, mari kita syukuri bersama. Kita ini. Sudah? Wis. Sampai jam berapa ini? Sampai jam berapa? Sampai jam berapa? Bapak Ibu, hari ini sangat menyenangkan karena kita membahas tentang sekolah kita, siswa kita, sehingga hari ini ada banyak ilmu yang perlu kita terapkan bersama. Sudah di penutup ini Bapak Ibu. Oke, jadi dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini.
bagaimana perjalanan dirinya sebagai among, manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab, standar nasional pendidikan. Jadi, Bu ya. Saya sudah melakukan itu Bu Yanti. Pantun. Oke, terima kasih. Ini ada, sebelum saya tutup, ada pantun dari saya. Anak kecil duduk di papan, memakai dasi dan juga celana. Puluhan menit berdiri di depan, moga presentasi kami memberi makna.